Pada malam pertama pernikahan kami, suamiku bahkan tidak menyentuh ujung jariku sekalipun. Saat itu, kupikir dia hanya kelelahan. Namun, beberapa hari berlalu, dia tidak pernah sekalipun menatapku. Saat aku menyingkap selimut karena curiga, sebuah kebenaran yang mengejutkan mulai terungkap. Cerita dimulai. Angin senja di akhir musim hujan menerbangkan daun-daun kering di taman gedung pernikahan saat Laras merasakan tangannya yang memegang buket bunga bergetar. Aroma mawar menyeruak, namun hatinya lebih dipenuhi kegelisahan daripada kebahagiaan. Maklum saja, ini adalah pernikahan yang ia jalani di usianya yang ke-38. Mbak pengantin, silakan lewat sini. Mengikuti arahan dari wedding planner, Laras berjalan di koridor. Suara hak sepatunya yang beradu dengan lantai marmer terdengar begitu keras. Begitu pula desir gaunnya yang menyapu lantai. Saat pintu ruang rias dibuka, ia melihat pantulan dirinya dalam gaun putih di cermin. Riasannya sempurna, tetapi ketegangan di matanya tak bisa disembunyikan. Pintu utama gedung pernikahan terbuka dan lagu prosesi mengalun. Laras berjalan perlahan. Para tamu di kedua sisi menoleh untuk menatapnya. Ia bisa merasakan tatapan para kerabat. Laras mengangkat kepalanya dan menatap ke pelaminan. Di sana, Bima berdiri mengenakan tuxedo hitam. Di usianya yang ke-40, penampilannya tenang dan rapi, tetapi entah kenapa terlihat kaku. Selama prosesi pernikahan, Laras menggenggam tangan Bima. Ia merasakan telapak tangannya basah oleh keringat. Pasti dia gugup, pikir Laras. Kedua mempelai, silakan saling memasangkan cincin. Sesuai arahan MC, Bima memasangkan cincin ke jari Laras. Namun, tangannya gemetar halus. Laras pun memasangkan cincin ke jari Bima. Sekarang, silakan berciuman. Bima dengan hati-hati mengangkat tudung Laras. Lalu, ia mengecup bibirnya singkat. Hanya sesaat. Tepuk tangan pun membahana. Setelah prosesi selesai, tiba waktunya sesi foto. Oke. Pengantin pria dan wanita, silakan berdiri di sini. Fotografer memberikan arahan dengan suara ceria. Laras dan Bima berdiri di depan area foto. Latar belakangnya penuh dengan dekorasi bunga putih dan merah muda. Mas pengantin, bisa tolong berdiri lebih dekat dengan Mbak pengantin? Bima mengambil satu langkah mendekati Laras. Namun, cara berjalannya terasa aneh. Lebih hati-hati dari biasanya, seolah takut terluka. Ia melangkah setapak demi setapak. Bagus. Sekarang, pose yang natural saja. Meskipun fotografer berkata demikian, Bima terus berdiri dengan pose yang sama. Kedua tangan di depan, dengan berat badan sedikit condong ke satu sisi. Mas pengantin, coba posenya lebih santai sedikit. Maaf, saya canggung kalau difoto. Bima tersenyum, tetapi tidak mengubah posenya. Saat itulah, Laras merasa ada yang aneh. Namun, ia mengabaikannya, berpikir Bima hanya gugup karena ini hari pertama mereka. Saat itu ia tidak tahu bahwa pose itu bukanlah kebiasaan, melainkan sebuah perisai. Baiklah, kita ambil beberapa foto lagi. Sesi foto berlanjut. Bima mempertahankan pose yang sama sampai akhir. Kedua tangan di depan, dengan berat badan sedikit condong ke kanan. Setelah sesi foto selesai dan saat berjalan menuju ruang resepsi, Laras berjalan di samping Bima. Langkah Bima lebih lambat dari biasanya. Ia melangkah, berhenti sejenak, lalu melangkah lagi. Kisah cinta mereka dimulai 2 bulan yang lalu. Di usianya yang ke-36, Laras ditinggalkan oleh pria yang sudah bertunangan dengannya. Di tengah persiapan pernikahan, pria itu tiba-tiba memutus kontak. Ditinggalkan tanpa penjelasan yang layak, Laras sempat takut untuk bertemu orang baru. Kemudian, melalui seorang teman, ia bertemu Bima. Saya juga pernah gagal sekali, kata Bima jujur pada pertemuan pertama mereka. Ia bercerita bahwa di usianya yang ke-37, ia putus dengan orang yang sangat ia cintai, dan sejak itu ia hidup sendiri. Laras merasakan luka yang serupa dalam nada bicara Bima yang tenang. Keduanya tinggal di kota yang berbeda. Laras bekerja di Jakarta, sementara Bima di sebuah kota kecil di Bogor. Jadi, pada hari kerja mereka lebih sering berkomunikasi lewat telepon
dan bertemu sebentar di akhir pekan. Semakin dalam hubungan mereka, Laras merasa nyaman dengan Bima. Ia merasa Bima adalah satu-satunya orang yang mengerti lukanya. Suatu hari, Bima berkata dengan serius kepada Laras, "Ibu saya sedang sakit, sudah lebih dari 6 bulan di rumah sakit. Apa kondisi beliau sangat buruk?" Kata dokter, "Waktunya tidak banyak lagi." Ibu bilang, "Beliau hanya ingin melihat pernikahan saya selagi masih hidup." Suara Bima bergetar. Laras menggenggam tangannya. "Aku ingin bertemu ibumu." Akhir pekan berikutnya, Laras pergi ke rumah sakit bersama Bima. Sang ibu yang terbaring di ranjang tersenyum dengan wajah tirusnya. "Cantik sekali. Tolong jaga putra saya, ya." "Ibu baik-baik saja. Saya akan merawat Mas Bima dengan baik." Saat meninggalkan rumah sakit hari itu, Bima berkata pelan, "Laras, aku ingin mempercepat pernikahan kita. Aku ingin berjanji di depan ibu." Laras ragu. Mereka baru bertemu 2 bulan. Namun, melihat tatapan Bima yang memohon, ia tidak bisa menolak. Ia sendiri sudah berusia 38 tahun dan merasa tidak punya banyak waktu lagi untuk menunggu. "Baiklah. Sampaikan kabar gembira ini pada ibumu." Maka, 2 bulan setelah bertemu, mereka pun menikah. Resepsi dimulai dan orang-orang mulai berdatangan. Ucapan selamat tak henti-hentinya mengalir. Saat itu, teman Laras, Rina, menghampirinya. "Laras, selamat ya." "Makasih, Rina." Keduanya berpelukan. Rina berbisik di telinga Laras, "Keluar sebentar, yuk. Sekarang." Sebentar." Rina menarik tangan Laras ke koridor. Koridor itu sepi. Suara tawa orang-orang terdengar dari kejauhan. "Hei, Laras." Rina menatap Laras dengan wajah serius. "Kamu benar-benar tidak apa-apa. Bukankah ini terlalu cepat?" "Apanya?" "Pernikahan ini. Kalian kan baru bertemu 2 bulan." Laras melihat tatapan khawatir Rina. "Aku tahu. Tapi ibu Mas Bima sakit parah. Aku mengerti perasaan itu. Tapi tetap saja, pernikahan itu harus dipikirkan matang-matang. Kamu harus mengenal orangnya dulu sebelum menikah." "Rina, usiaku juga sudah tidak muda lagi. Aku merasa kalau menunggu lebih lama, kesempatannya tidak akan datang lagi." Rina memegang bahu Laras. "Hei, kamu lupa betapa menderitanya kamu waktu itu? Bagaimana kalau kejadian seperti itu terulang lagi? Kali ini berbeda. Mas Bima orang baik. Aku tahu dia orang baik. Tapi 2 bulan itu terlalu singkat." Rina menghela napas. "Baiklah, ini keputusanmu, jadi aku tidak akan ikut campur. Tapi kalau ada sesuatu yang aneh, langsung beritahu aku, jangan dipendam sendiri." "Janji?" "Iya, terima kasih." Laras memeluk Rina. Namun, kata-kata Rina meninggalkan sedikit kegelisahan di hatinya. Malam harinya, mereka kembali ke rumah baru mereka. Sebuah apartemen kecil yang sudah disiapkan Bima. Setelah membereskan barang dan mandi, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saat berbaring berdampingan di tempat tidur, jantung Laras berdebar kencang. Ini malam pertama mereka. Namun, Bima perlahan membalikkan badan dan memunggunginya. "Pasti lelah sekali hari ini, ya? Istirahatlah yang nyenyak, Laras." "Iya." Mas Bima juga. Laras merasa ada yang aneh, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap punggung suaminya dan memejamkan mata. Namun, ia tidak bisa tidur. Hanya suara napas Bima yang teratur yang mengisi keheningan kamar. Malam itu, Laras merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Namun, ia tidak tahu apa penyebabnya. Pasti hanya karena lelah setelah seharian menikah, ia mencoba menenangkan dirinya. Besok pasti akan baik-baik saja. Di luar jendela, angin malam yang sejuk bertiup. Tirai sedikit bergoyang. Bima masih memunggunginya, tak bergerak. Laras memejamkan mata dan berpikir, besok pagi pasti akan berbeda. Hari ini terlalu panjang. Kita sekarang suami istri. Seiring waktu, kita akan terbiasa satu sama lain. Namun, kegelisahan malam itu ditakdirkan untuk bertahan lebih lama dari yang Laras bayangkan. Beberapa hari berlalu setelah pernikahan.
Laras mengharapkan manisnya bulan madu, tetapi kenyataannya berbeda. Setiap pagi, Bima berangkat kerja tanpa banyak bicara. Setiap kali Laras membuka mata, Bima sudah berpakaian rapi. "Mas Bima, sudah mau berangkat?" "Iya." "Harus berangkat pagi. Kamu bangun pelan-pelan saja. Kita sarapan bersama, ya?" "Aku sarapan di kantor saja." "Sarapanmu sudah kusiapkan di meja makan." Bima tersenyum dan berjalan ke pintu depan. Suara pintu tertutup terdengar begitu keras. Laras berdiri sendirian di ruang tamu yang kosong, merasa hampa. Ia duduk di meja makan dan menyantap sarapannya. Nasi hangat dan sup ayam yang disiapkan Bima tertata rapi. Nasi hangat, sup ayam, bahkan telur dadar. Makanan yang disiapkan dengan tulus, tetapi karena makan sendirian, ia tidak berselera. Siang itu, saat membersihkan ruang tamu, Laras menemukan sebuah botol obat di atas meja. Botol plastik putih dengan label bertuliskan pereda nyeri, anti-inflamasi. Kenapa dia minum obat pereda nyeri? Laras memegang botol obat itu dan memandanginya cukup lama. Bima tidak pernah mengatakan bahwa ia punya penyakit apapun. Sore harinya, Bima pulang. Sambil menyiapkan makan malam, Laras bertanya, "Mas Bima, apa ada bagian tubuhmu yang sakit?" "Tidak. Aku baik-baik saja." "Kenapa?" "Aku lihat ada obat di meja." Ekspresi Bima seketika menegang. Namun, dengan cepat ia mengubahnya menjadi senyum lembut. "Oh, itu. Aku sedikit cedera saat berolahraga, bukan apa-apa." "Cederanya parah?" "Tidak. Sebentar lagi juga sembuh." "Jangan khawatir." Bima tidak berbicara lebih lanjut. Selama makan malam, keheningan menyelimuti mereka, dan Laras menelan kembali pertanyaan-pertanyaan yang ingin ia ajukan. Malam pun tiba. Saat berbaring di tempat tidur, Bima melakukan hal yang sama seperti malam pertama, memunggunginya. Laras menatap punggungnya, ingin mengulurkan tangan tetapi urung. Ia merasakan jarak di antara mereka. Kenapa terasa begitu jauh? Laras tidak mengerti. Mereka sudah menikah, berbaring di ranjang yang sama, tetapi mengapa terasa begitu jauh? Pada hari ketiga, Laras merasa aneh. Keheningan Bima justru terasa nyaman. Ia tidak ingin curiga lagi. Ia merasa ada rahasia besar, tetapi tidak ingin mengetahuinya. Rasanya akan menjadi lebih rumit jika ia tahu. Namun, sore itu, selembar foto yang tak sengaja ia lihat membuat hatinya dingin. Saat merapikan foto-foto pernikahan, ia menemukan selembar foto. Foto Bima yang sedang berdiri sendirian, tetapi bayangan di lantai terlihat aneh. Bayangannya seperti menyebar ke satu sisi, seolah-olah bentuknya tidak utuh. Laras memegang foto itu dan memandanginya lama, jantungnya mulai berdebar kencang. Apa ini? Kenapa bayangannya aneh begini? Namun, ia segera menggelengkan kepala. Pasti hanya salah foto. Mungkin karena sudut cahayanya. Laras menenangkan dirinya sambil memasukkan foto itu ke dalam album. Malam keempat, saat hendak ke kamar mandi, Laras melewati ruang tamu. Di ruang tamu yang gelap, ada secercah cahaya redup. Bima sedang duduk di sofa. "Mas Bima, kenapa belum tidur?" Bima menatap Laras dengan ekspresi kaget. "Oh, Laras, aku tidak bisa tidur. Ada yang dipikirkan?" "Tidak. Hanya banyak pikiran saja." Bima berdiri. Namun, gerakannya saat berdiri berbeda dari biasanya. Ia memegang erat sandaran tangan sofa dan berdiri perlahan dengan sangat hati-hati. "Kamu tidak apa-apa?" "Iya, tidak apa-apa. Kakiku sedikit kesemutan." Bima berjalan ke kamar. Cara berjalannya sedikit tidak wajar, tetapi karena gelap, tidak terlihat jelas. Pagi hari kelima, saat menjemur pakaian di balkon, Laras menemukan sesuatu yang aneh. Di dalam mesin cuci, ada sepasang kaus kaki yang hanya basah sebelah, kaus kaki yang sangat panjang, sampai ke lutut. Laras mengambil kaus kaki itu dan membukanya. Bagian ujung kaus kaki yang basah sedikit melar. Dan saat ia menciumnya, tercium sedikit aroma obat. Kenapa hanya basah sebelah? Dan bau apa ini? Laras memasukkan kaus kaki itu ke keranjang cucian, tetapi pikirannya terus terganggu.
Kegelisahan yang tak bisa dijelaskan menyelimutinya. Pada hari ke-6, saat membersihkan rumah, Laras membuka lemari pakaian di kamar tidur. Pakaian Bima tergantung rapi. Jas, kemeja, celana. Saat merapikan pakaian, ia menemukan sebuah buku catatan kecil yang jatuh di lantai, buku catatan kecil dengan sampul kulit hitam. Laras mengambilnya dan membukanya. Di halaman pertama tertulis, Jurnal Rehabilitasi. Jurnal Rehabilitasi. Saat hendak membalik ke halaman berikutnya, Laras berhenti. Ia merasa tidak pantas melihat barang pribadi suaminya diam-diam. Laras meletakkan kembali buku catatan itu ke dalam lemari. Namun, kata jurnal rehabilitasi terus terngiang di kepalanya. Rehabilitasi? Kenapa ada jurnal rehabilitasi? Malam ke-7, Laras menelepon temannya, Rina. Halo, Rina? Oh, Laras. Ada apa? Aku merasa aneh. Apanya? Laras ragu sejenak, lalu berkata. Suamiku sepertinya menyembunyikan sesuatu dariku. Menyembunyikan? Apa? Aku tidak tahu pasti, hanya perasaan saja. Dia minum obat, ada kaos kaki aneh, dan semacam jurnal rehabilitasi. Rina menghela napas. Hei, apa ku bilang? Kamu menikah terlalu cepat. Seharusnya kamu kenal dulu orangnya. Tapi Mas Bima bukan orang jahat. Masalahnya bukan dia orang jahat atau tidak, tapi dia menyembunyikan sesuatu yang besar. Aku tahu. Tapi rasanya aku juga tidak ingin tahu. Apa? Kenapa? Rasanya akan menjadi lebih rumit kalau aku tahu. Rina terdiam sejenak. Lalu, ia berkata dengan hati-hati. Laras, tapi bukankah kamu harus tahu? Dalam pernikahan, tidak boleh ada rahasia. Iya, aku tahu. Jangan menunggu terlalu lama, oke? Iya, terima kasih. Setelah menutup telepon, Laras duduk termenung cukup lama. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, Laras berkata kepada Bima. Mas Bima, ya? Apa ada yang ingin kamu katakan padaku? Bima menjawab sambil tetap memunggunginya. Kenapa memangnya? Hanya saja, sepertinya ada sesuatu yang ingin kamu katakan. Keheningan menyelimuti mereka. Beberapa saat kemudian, Bima berkata pelan. Laras, tolong beri aku sedikit waktu lagi. Untuk apa? Aku akan memberitahumu saat aku sudah siap. Kapan? Segera. Sungguh, segera. Bima tidak menjawab lagi. Laras menatap punggungnya dan memejamkan mata. Beberapa hari berlalu, tetapi jarak antara Laras dan Bima tidak kunjung menyempit. Bima tetap berangkat kerja tanpa banyak bicara di pagi hari, dan tidur memunggunginya di malam hari. Laras semakin cemas. Namun, di saat yang sama, ia juga tidak ingin tahu. Keheningan Bima justru terasa nyaman. Ia takut menghadapi kebenaran. Botol obat di atas meja, kaos kaki panjang yang basah sebelah, jurnal rehabilitasi, dan bayangan yang aneh di foto semuanya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi Laras belum bisa memahami artinya. Di luar jendela, angin sejuk bertiup. Suara daun-daun yang gugur terdengar. Musim berganti menuju puncak musim hujan. Beberapa hari berlalu, jarak di antara mereka tidak kunjung teratasi, lebih dari seminggu berlalu, situasinya tidak membaik. Justru semakin aneh. Setiap pagi, Laras bangun sendirian dan duduk di meja makan. Sambil menyantap sarapan yang disiapkan Bima, ia sering menatap kursi kosong di seberangnya. Sudah lebih dari 10 hari menikah, tetapi mereka belum pernah sekalipun sarapan bersama. Pada hari ke-11, Laras bertanya pada Bima. Mas Bima, apa ada masalah akhir-akhir ini? Masalah apa? Bima berhenti membaca buku dan menatap Laras. Hanya saja, kamu terlihat lelah dan seperti ada yang dipikirkan. Tidak. Aku baik-baik saja. Sungguh? Kamu bisa cerita padaku. Laras, aku sungguh baik-baik saja. Jangan khawatir. Bima kembali mengalihkan pandangannya ke buku. Laras tidak bisa bertanya lebih jauh. Ia merasa Bima sedang menghindari percakapan. Malam itu, Laras tidak bisa tidur dan terus gelisah. Bima yang berbaring di sebelahnya, seperti biasa, memunggunginya. Suara napasnya teratur, tetapi entah ia benar-benar tidur atau tidak. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan?
Laras menatap langit-langit kamar, tenggelam dalam pikirannya. Keanehan-keanehan yang ia temukan selama 10 hari terakhir terlintas satu persatu. Botol obat, bayangan di foto, kaus kaki basah, jurnal rehabilitasi. Pada sore hari ke-12, teman Laras, Rina, datang berkunjung. "Hei, Laras. Lama tidak bertemu." "Rina? Kok tum kesini?" "Hanya penasaran saja." "Bagaimana kabar pengantin baru?" Keduanya duduk di sofa ruang tamu. Setelah Laras menyajikan teh, Rina menyesapnya sekali lalu bertanya. "Suamimu sudah berangkat kerja?" "Iya." "Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja?" Laras ragu sejenak, lalu menjawab. "Iya, baik-baik saja." "Kenapa suaramu begitu? Ada masalah?" "Tidak. Hanya sedikit lelah." Rina menatap Laras lekat-lekat. "Hei, aku ini siapa? Aku tahu kalau kamu berbohong." "Ada apa?" Laras menghela napas. "Rina, suamiku sepertinya menyembunyikan sesuatu dariku." "Lagi? Kemarin kan kamu sudah bilang begitu." "Iya. Tapi ini terus berlanjut. Sudah lebih dari 10 hari, dia masih belum membuka hatinya padaku." "Lalu bagaimana?" "Setiap pagi dia berangkat sendirian, malamnya tidur memunggungiku, dan dia jarang mau bicara." Rina meletakkan cangkir tehnya. "Laras, kamu benar-benar tidak apa-apa? Pernikahan ini, bukankah terlalu cepat?" Laras tidak bisa menjawab. "Sudah kubilangkan waktu di resepsi. 2 bulan itu terlalu singkat. Kamu harus kenal dulu orangnya." "Aku tahu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Terus hidup seperti ini?" Laras menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu. Aku hanya ingin menunggu sedikit lebih lama." "Sampai kapan?" "Dia bilang dia akan memberitahumu saat sudah siap. Dia minta waktu." Rina menggenggam tangan Laras. "Hei, jangan menunggu terlalu lama. Dalam pernikahan tidak boleh ada rahasia." "Oke." "Iya." Setelah Rina pulang, Laras duduk sendirian di sofa. Ia menatap keluar jendela. Langit tampak mendung, sepertinya akan turun hujan. Pada hari ke-14, Laras hendak mencuci pakaian dan membuka mesin cuci, dan lagi-lagi, ia menemukan kaus kaki panjang itu. Kali ini pun, hanya basah sebelah. Laras mengeluarkannya dan memeriksanya dengan teliti. Dari bagian kaus kaki yang basah, tercium lagi bau obat itu. Samar, tetapi jelas. Kenapa selalu basah sebelah? Dan bau apa ini? Laras memasukkan kaus kaki itu ke keranjang cucian, tetapi pikirannya terus terganggu. Kegelisahan yang tak bisa dijelaskan semakin membesar. Malam itu, saat Bima pulang, Laras memberanikan diri untuk bertanya. "Mas Bima?" "Ya? Aku mau tanya sesuatu." Ekspresi Bima seketika menegang. "Apa?" "Kaus kaki yang Mas pakai? Yang panjang sekali itu." "Iya." "Kenapa dengan kaus kaki itu?" "Hanya penasaran, kenapa Mas pakai kaus kaki sepanjang itu?" Bima ragu sejenak, lalu menjawab. "Untuk melancarkan peredaran darah. Kalau berdiri terlalu lama saat bekerja, kakiku bengkak." "Oh, begitu." Laras ingin bertanya lebih lanjut, tetapi melihat ekspresi Bima yang tidak nyaman, ia berhenti. Selama makan malam, keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar samar di atas meja. Malam hari ke-15, saat hendak ke kamar mandi, Laras melewati koridor dan melihat secercah cahaya redup dari kamar Bima. Cahaya itu menyelinap dari celah pintu. Laras mendekat dengan hati-hati. Ia mengintip dari celah pintu dan melihat Bima duduk di depan meja kerjanya, sedang menulis sesuatu. Sesaat kemudian, Bima berdiri. Namun, caranya berdiri berbeda dari biasanya. Ia memegang erat meja dan berdiri perlahan, dengan sangat hati-hati. Laras menahan napas. Bima berjalan perlahan di dalam kamar. Caranya melangkah setapak demi setapak seperti orang yang baru belajar berjalan. Kenapa dia berjalan seperti itu? Laras ingin melihat lebih lama, tetapi takut ketahuan. Ia segera pergi ke kamar mandi. Saat kembali berbaring di tempat tidur, ia tidak bisa tidur. Pemandangan yang baru saja ia lihat terus berputar di kepalanya.
Pada hari ke-16, Laras memutuskan. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia harus mencari tahu sesuatu. Sore itu, setelah Bima berangkat kerja, Laras memeriksa kembali seisi rumah. Kali ini, ia membuka laci di kamar tidur. Di dalam laci, ada barang-barang pribadi Bima. Dompet, jam tangan, pulpen. Dan di sudut, ada selembar foto kecil. Laras mengambil foto itu. Foto Bima di masa mudanya bersama seseorang. Ia tersenyum cerah, namun, bagian bawah foto itu sobek. Seolah-olah, seseorang telah dihapus. Kapan foto ini diambil? Kenapa sobek? Laras meletakkan kembali foto itu ke dalam laci, namun, di hatinya, pertanyaan semakin menumpuk. Sore harinya, saat Bima pulang, Laras bertanya lagi. Mas Bima, apa benar tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Bima berhenti melepas sepatu di depan pintu dan menatap Laras. Kenapa kamu terus bertanya seperti itu? Hanya saja. Sepertinya Mas menyembunyikan sesuatu. Laras. Suara Bima bergetar. Aku tidak menyembunyikan apa-apa, aku hanya belum siap untuk bicara. Kapan Mas akan siap? Zekira. Tolong beri aku sedikit waktu lagi. Bima masuk ke kamarnya. Laras ditinggalkan sendirian di ruang tamu. Malam itu, berbaring di tempat tidur, Laras tidak bisa tidur. Ia menatap punggung Bima dan berpikir. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Kenapa dia tidak bisa memberitahuku? Selama lebih dari 2 minggu, Laras menemukan banyak keanehan. Namun, ia masih belum tahu apa arti semua itu. Botol obat, bayangan aneh di foto, kaos kaki basah sebelah, jurnal rehabilitasi, cara berjalan yang hati-hati, dan punggung yang selalu ia lihat setiap malam. Semuanya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi Laras belum bisa memahaminya. Setiap kali melihat kaos kaki basah di mesin cuci, kegelisahan yang tak bisa dijelaskan merasukinya. Namun, ia tidak tahu persis apa artinya, atau mengapa ia begitu gelisah. Laras menatap keluar jendela. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit malam. Angin sejuk menggoyangkan jendela. Selama lebih dari 2 minggu, hanya keheningan yang mengisi hubungan mereka. Bima masih berangkat kerja tanpa banyak bicara di pagi hari, dan memunggunginya di malam hari. Dan Laras masih menunggu. Menunggu sampai Bima membuka mulutnya. Namun, Laras tidak tahu bahwa keheningan itu akan segera pecah. Dan kebenaran yang akan ia ketahui jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. 2 bulan berlalu, dan musim telah sepenuhnya beralih ke puncak musim hujan. Hubungan Laras dan Bima masih di tempat yang sama. Atau mungkin, semakin jauh. Bima masih berangkat kerja tanpa banyak bicara dan tidur memunggunginya. Namun, Laras tidak lagi bertanya. Ia tahu Bima tidak akan menjawab. Sebaliknya, ia diam-diam mengamati. Setiap gerakan Bima, setiap kebiasaannya, setiap keanehannya. Malam itu sudah larut. Laras bangun dari tempat tidur untuk ke kamar mandi. Saat melewati koridor, ia melihat secercah cahaya redup dari celah pintu kamar Bima, masih belum tidur. Laras mendekat dengan hati-hati. Namun, dari celah pintu tercium bau aneh, bau obat, bau disinfektan khas rumah sakit. Bau apa ini? Laras mengendus. Benar, itu bau obat. Campuran alkohol dan disinfektan. Saat ragu apakah harus mengetuk pintu atau tidak, Laras memutuskan pergi ke kamar mandi. Saat keluar dari kamar mandi, terdengar suara kecil dari kamar Bima. Seperti suara sesuatu yang jatuh, Laras berdiri di depan pintu. Hendak mengetuk, tetapi berhenti. Dari dalam, terdengar suara erangan Bima. Oh, erangan kecil, tetapi jelas. Suara kesakitan. Mas Bima, Laras mengetuk pintu. Kamu tidak apa-apa? Dari dalam terdengar suara gerakan tergesa-gesa. Sepertinya Bima sedang membereskan sesuatu dengan terburu-buru. Iya, tidak apa-apa. Suara Bima terdengar, tetapi berbeda dari biasanya. Bergetar. Buka pintunya. Aku khawatir. Tidak apa-apa. Aku akan segera keluar. Laras berdiri menunggu di depan pintu. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka.
Bima keluar dengan wajah pucat. Keringat membasahi dahinya. Kamu benar tidak apa-apa? Iya. Hanya sakit perut sedikit. Perlu ke rumah sakit? Tidak. Minum obat juga sembuh. Bima melewati Laras dan masuk ke kamar tidur. Laras melirik sekilas ke dalam kamar yang baru saja ditinggalkan Bima. Bau obat itu masih menyengat di dalam. Saat kembali ke tempat tidur, Bima sudah berbaring. Tentu saja, memunggunginya. Mas Bima, kamu sungguh baik-baik saja? Iya. Tidurlah. Kamu juga harus tidur. Laras tidak bertanya lebih jauh. Namun, ia tidak bisa tidur. Bau obat yang baru saja ia cium terus terngiang di hidungnya. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Kenapa ada bau obat? Keesokan paginya, Bima berangkat lebih pagi dari biasanya. Saat Laras bangun, Bima sudah tidak ada di rumah. Di atas meja makan, hanya ada secarik catatan kecil. Aku berangkat pagi. Sampai jumpa nanti malam. Bima. Laras meremas catatan itu. Ia marah. Kemarin Bima terlihat begitu kesakitan. Kenapa ia tidak ke rumah sakit dan malah berangkat kerja? Siang itu, Laras memutuskan untuk membersihkan kamar Bima. Bau semalam masih mengganggunya. Saat masuk ke dalam kamar, bau obat itu masih tercium samar. Laras membuka jendela untuk sirkulasi udara. Angin musim hujan yang dingin masuk ke dalam kamar. Saat membersihkan, ia melongok ke bawah tempat tidur. Ada tumpukan debu, dan di antara debu itu, terlihat sesuatu yang putih. Laras mengulurkan tangan dan mengambilnya. Itu adalah perban putih. Perban bekas pakai yang sudah usang. Di salah satu ujungnya, ada sedikit noda darah. Apa ini? Kenapa ada perban di bawah tempat tidur? Laras membuka gulungan perban itu. Cukup panjang. Dan di bagian tengahnya, terlihat bekas pemakaian yang paling sering. Bau obat juga tercium samar. Apa Mas Bima terluka? Terluka di mana sampai pakai perban sepanjang ini? Laras hendak meletakkan kembali perban itu ke bawah tempat tidur, tetapi berhenti. Jika ia meletakkannya kembali, Bima akan tahu ia sudah melihatnya. Laras meletakkan perban itu dengan hati-hati di tempat semula. Namun, kini ia yakin. Bima pasti terluka di suatu tempat. Dan lukanya parah. Karena itu ia memakai perban, minum obat, dan merawatnya sendirian setiap malam. Tapi kenapa dia tidak ke rumah sakit? Kenapa dia tidak memberitahuku? Sore harinya, Bima pulang. Sambil menyiapkan makan malam, Laras bertanya dengan hati-hati. Mas Bima, kemarin kamu sakit parah, ya? Tidak. Aku baik-baik saja. Hari ini bagaimana? Sudah baikan. Jangan khawatir. Bima tersenyum, tetapi wajahnya masih terlihat lelah. Mas Bima, apa ada bagian tubuhmu yang terluka? Tangan Bima seketika berhenti. Tangan yang hendak menuang air berhenti di udara. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Hanya saja, belakangan ini kamu terlihat sangat menderita. Tidak. Aku baik-baik saja. Sungguh? Iya, sungguh. Bima seolah tidak ingin melanjutkan percakapan dan masuk ke kamarnya. Malam itu, Laras lagi-lagi tidak bisa tidur sampai larut malam. Perban yang ia temukan di bawah tempat tidur terus berputar di kepalanya. Terluka di mana sebenarnya? Kenapa dia menyembunyikannya? Sekitar pukul 10 malam, Laras merasa haus dan pergi ke dapur. Saat minum air dan kembali, ia melihat lagi cahaya dari kamar Bima. Laras mendekat diam-diam. Dari celah pintu, ia melihat Bima duduk di depan meja kerja. Ia sedang melakukan sesuatu, tetapi tidak terlihat jelas karena sudutnya. Tiba-tiba, Bima menundukkan kepala. Dan lagi-lagi, ia mengerang. Laras menahan napas. Bima memegang erat meja. Sepertinya sedang menahan sakit. Beberapa saat kemudian, Bima mengangkat kepala lagi. Dan perlahan, ia berdiri. Memegang erat meja, dengan sangat hati-hati. Laras segera menjauh, takut ketahuan. Saat kembali berbaring di tempat tidur, pikiran Laras kacau. Temuan-temuan hari ini seperti kepingan puzzle yang berserakan. Bau obat, erangan, perban di bawah tempat tidur, dan cara berdiri yang hati-hati. Semuanya menunjukkan sesuatu.
bahwa Bima terluka parah di suatu tempat, dan ia mati-matian menyembunyikannya. Kenapa? Kenapa dia menyembunyikannya? Aku ini istrinya, kenapa dia tidak memberitahuku? Malam berikutnya sama saja. Dari kamar Bima, tercium lagi bau obat itu. Laras tidak tahan lagi dan mengetuk pintu. Mas Bima? Ya, ada apa? Setiap malam kamu melakukan apa di dalam? Bukan apa-apa. Tapi ada bau obat. Keheningan menyelimuti mereka. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Bima keluar dengan wajah pucat. Laras, ini hanya untuk pengobatan. Pengobatan? Mengobati apa? Bukan apa-apa. Sebentar lagi juga sembuh. Mas Bima, aku ini istrimu. Tolong beritahu aku. Bima menatap Laras. Tatapannya goyah. Sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia mengatupkan bibirnya. Tolong beri aku sedikit waktu lagi. Kumohon. Suara Bima bergetar. Dalam getaran itu, Laras merasakan ketakutan, bahwa Bima sedang takut akan sesuatu. Malam itu, Laras memutuskan. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia harus memastikannya sendiri. Jika ada kesempatan, saat Bima tertidur, ia harus melihatnya sendiri. Apa yang disembunyikan, di mana lukanya, kenapa ia begitu mati-matian menutupinya? Ia harus mencari tahu, bahkan jika itu berarti harus menyingkap selimutnya. Setelah 2 bulan, kecurigaan Laras berubah menjadi keyakinan. Bima jelas menyembunyikan sebuah rahasia. Dan rahasia itu ditakdirkan untuk segera terungkap. Pukul 2 dini hari. Hujan mulai turun di luar. Suara rintik hujan mengetuk jendela. Tok, tok. Awalnya suara kecil, lalu semakin deras. Laras terbangun. Ia membuka mata dan melihat langit-langit kamar. Cahaya redup lampu jalan menyelinap melalui celah tirai, menciptakan bayangan yang bergoyang di langit-langit. Ia menoleh ke samping. Bima tertidur lelap. Tentu saja, memunggunginya. Napasnya teratur. Punggungnya yang mengenakan piyama naik turun perlahan. Laras kembali menatap langit-langit. Suara hujan memenuhi kamar. Di luar, angin juga mulai bertiup. Terdengar suara ranting pohon yang mengenai jendela. Di luar gelap gulita. Kegelapan malam musim hujan menyelimuti rumah. Hanya cahaya lampu jalan yang samar, sangat samar, menyelinap melalui celah tirai. Laras menatap punggung Bima. Selimut menutupi tubuhnya, dari bahu sampai ujung kaki, tertutup rapat. Pemandangan yang sama seperti biasanya. Namun, hari ini berbeda. Kecurigaan yang menumpuk selama 2 bulan terakhir menekan hatinya. Botol obat, bayangan aneh di foto, kaos kaki basah sebelah, jurnal rehabilitasi, bau obat, erangan, perban putih di bawah tempat tidur, cara berjalan yang hati-hati, sikapnya yang menghindari tangga dan menolak jalan-jalan. Semuanya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, Laras masih belum tahu apa itu. Aku harus memastikannya hari ini. Laras merasakan jantungnya berdebar kencang. Dadanya bergemuruh. Tangannya bergetar. Bibirnya kering. Ia mencoba membasahi bibirnya dengan lidah, tetapi langsung kering lagi. Namun, ia tidak bisa menunggu lebih lama. Ia sudah bersabar dan menunggu selama lebih dari 2 bulan. Sekarang, ia harus tahu. Laras dengan hati-hati bangkit. Ia bergerak sangat perlahan agar tidak membangunkan Bima. Ia berhati-hati agar pegas tempat tidur tidak berderit. Ia memindahkan berat badannya perlahan dan duduk. Di luar, suara hujan semakin deras. Suara guntur juga terdengar samar. Guntur rendah yang menggema dari kejauhan. Laras berlutut dan menatap Bima. Bima masih tertidur lelap, napasnya masih teratur. Sesekali ia sedikit mendengkur. Laras menatap wajah Bima. Wajahnya yang tertidur tampak damai. Tidak ada ekspresi tegang seperti yang biasa ia lihat di siang hari, kerutan di dahinya pun hilang. Maafkan aku, Mas Bima. Tapi aku harus tahu. Laras mengulurkan tangannya. Ujung jarinya menyentuh ujung selimut. Ia merasakan sentuhan kain yang dingin. Kain selimut yang lembut, tetapi di tangan Laras saat ini terasa sedingin es. Jantungnya berdebar lebih kencang.
Begitu kencang sampai ia sulit bernapas. Terdengar suara gemuruh di telinganya. Suara detak jantungnya sendiri. Laras perlahan memegang selimut. Dengan ibu jari dan telunjuk, ia menjepit ujung selimut. Sangat perlahan, agar tidak menimbulkan suara. Suara hujan semakin deras, angin menggoyangkan jendela. Terdengar suara desau angin, seolah seseorang sedang bersiul di luar. Laras menarik napas dalam-dalam. Dan perlahan, sangat perlahan, ia mulai mengangkat selimut. Pertama, terlihat kaki Bima. Kaki kanannya. Ia mengenakan kaos kaki. Kaos kaki katun hitam. Kaki yang normal. Bentuk jari-jari kakinya sedikit terlihat dari balik kaos kaki. Laras terus mengangkat selimut. Lebih perlahan. Lebih hati-hati. Tangannya bergetar, membuat selimut sedikit bergoyang. Terlihat pergelangan kaki kanannya. Kakinya. Betisnya. Sampai ke lutut. Semuanya normal. Kaki normal yang terlihat di bawah celana piyama. Tetapi, sisi kirinya berbeda. Di sisi kiri, ada kaos kaki panjang itu, kaos kaki putih panjang sampai di atas lutut. Kaos kaki yang sama yang selalu dilihat Laras saat mencuci, yang selalu basah sebelah. Tangan Laras semakin bergetar, tetapi ia tidak bisa berhenti. Ia mengangkat selimut lebih tinggi. Dan saat itulah Laras melihatnya. Terlihat perban putih. Perban putih yang dililitkan beberapa lapis di atas kaos kaki. Perban medis. Dimulai dari tepat di bawah lutut, melilit erat sampai ke pergelangan kaki. Perbannya terlihat bersih, tetapi ujungnya sedikit usang. Ada bekas pemakaian berulang kali. Napas Laras menjadi sesak. Tetapi ia terus mengangkat selimut. Namun, itu bukan segalanya. Saat melihat bagian bawah perban, di bawah pergelangan kaki, tubuh Laras membeku. Di sana, tidak ada kaki. Tepatnya, bukan kaki sungguhan. Ada kaki buatan berwarna kulit yang terlihat licin dan keras. Kaki palsu yang terbuat dari plastik dan logam. Di bagian pergelangan kaki, terlihat sendi logam. Berkilau samar terkena cahaya. Bentuk jari-jari kaki juga ada, tetapi bukan jari kaki sungguhan. Jari-jari kaki dari plastik yang tidak bisa bergerak. Laras merasa napasnya berhenti. Waktu seakan berhenti. Suara hujan, suara guntur, suara angin, semua suara lenyap, telinganya menjadi tuli. Seolah-olah ia masuk ke dalam air. Laras membeku di tempat. Tangan yang memegang selimut, posisi berlutut, semuanya berhenti. Ia seolah tidak bernapas. Ini apa? Pikiran Laras menjadi kosong. Ia tidak bisa berpikir apa-apa. Hanya pemandangan di depan matanya yang begitu jelas. Perban putih, dan di bawahnya, kaki buatan. Sendi logam, kaki plastik. Kaki kiri Bima. Bukan kaki sungguhan. Tangan Laras bergetar. Tangan yang memegang selimut gemetar hebat. Bulu kuduknya meremang. Punggungnya terasa dingin. Ujung jarinya menjadi dingin. Mas Bima. Mas Bima. Kakinya. Satu kakinya tidak ada. Ia tidak bisa menggenli pikirannya. Guncangannya terlalu besar. Pikirannya kacau balau. Laras tetap diam membeku. Entah berapa lama waktu berlalu. 1 detik? 10 detik? 1 menit? Jantungnya masih berdebar kencang. Begitu kencang, seolah akan meledak. Saat itu, Bima bergerak. Dengan erangan kecil, Bima membalikkan badan. Perlahan, sangat perlahan. Laras terkejut dan melepaskan selimut. Selimut itu jatuh dengan suara pelan, kembali menutupi tubuh Bima. Bima membuka matanya. Perlahan. Awalnya hanya setengah terbuka, lalu semakin lebar. Mata mereka bertemu. Mata Bima semakin membelalak. Ia menyadari Laras sedang berlutut menatapnya. Dan selimutnya sedikit tersingkap. Wajah Bima menjadi pucat pasi. Laras. Suara Bima bergetar. Suara yang parau. Laras berkata dengan bibir gemetar. Mas, Bima, aku. Kata-katanya tidak keluar. Tenggorokannya tercekat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Bima perlahan bangkit duduk. Selimutnya melorot sampai ke lutut.
Bima menunduk melihat kakinya. Kaki kirinya. Kaki yang terbalut perban putih. Lalu, ia kembali menatap Laras. Tatapannya goyah, campuran antara takut, sedih, dan pasrah. Kamu, sudah lihat. Suara Bima pelan. Nyaris tak terdengar, lemah seperti akan tertiup angin. Laras mengangguk. Perlahan. Air mata mulai menggenang. Matanya terasa panas. Bima memejamkan mata. Lalu, ia menghela napas panjang. Huhu. Seolah-olah melepaskan napas yang sudah lama ia tahan, bahunya merosot. Ya. Akhirnya kamu tahu juga. Suara Bima terdengar pasrah. Seolah-olah momen yang sudah lama ia tunggu akhirnya tiba. Mas Bima. Suara Laras juga bergetar. Maafkan aku, Laras. Karena sudah menyembunyikannya. Bima menyingkap selimutnya sendiri. Memperlihatkan kedua kakinya sepenuhnya. Kaki kanan dan kaki kiri. Bagian yang terbalut perban putih. Dan di bawahnya, kaki buatan. Air mata Laras mengalir. Membasahi pipinya hingga ke dagu. Ia sendiri tidak tahu persis kenapa ia menangis. Apakah karena sedih, karena guncangan, atau karena membayangkan betapa beratnya beban yang Bima pikul selama ini. Sejak kapan? Tanya Laras dengan suara bergetar. Beberapa tahun yang lalu, jawab Bima datar. Namun, ada emosi dalam suaranya. Ada kecelakaan. Saat itu, aku kehilangan kaki kiriku. Dari bawah lutut. Kecelakaan apa? Kecelakaan lalu lintas. Di dekat pusat rehabilitasi tempatku bekerja. Ada seorang pasien yang lari ke jalan, aku mencoba menghalanginya. Suara Bima tercekat sejenak. Aku tertabrak mobil. Pasien itu selamat, tapi aku kehilangan kakiku. Laras menutup mulutnya dengan tangan. Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Bima menatap Laras. Tatapannya sedih. Aku takut. Takut kalau kamu tahu, kamu akan meninggalkanku. Suara Bima bergetar. Takut kamu akan mengasihaniku. Menganggapku orang yang tidak sempurna. Takut kamu akan menyesali pernikahan ini. Mas Bima, seharusnya aku memberitahumu sebelum kita menikah. Aku tahu. Sungguh, aku tahu, tapi aku tidak sanggup. Aku merasa kalau aku memberitahumu, kamu akan membatalkan pernikahan. Aku sudah terlalu kesepian. Saat bertemu denganmu, aku sangat bahagia. Aku tidak ingin kehilangan kebahagiaan itu. Air mata mengalir dari mata Bima. Laras menghapus air matanya. Tetapi air mata terus mengalir. Jadi, setiap pagi kamu bangun lebih awal. Untuk memakainya sebelum aku lihat, Bima mengangguk. Iya. Setiap subuh jam 5 aku bangun untuk memakainya. Butuh waktu sekitar 1 jam. Untuk memakainya dengan benar. Membalutnya dengan perban, memasang kaki palsunya, menyesuaikannya, butuh waktu lama. Jadi, malam hari pun sendirian. Iya. Setiap malam aku melepasnya, membersihkannya, dan merawatnya. Agar kulitnya tidak lecet. Harus mengelap keringat, memeriksa luka. Setiap malam butuh waktu 1 jam. Laras akhirnya mengerti segalanya. Cara berjalan yang hati-hati, bayangan aneh di foto, keengganannya menaiki tangga, menolak jalan-jalan. Semuanya terjelaskan. Semua kepingan puzzle telah tersusun. Mas Bima, maafkan aku, Laras. Sungguh, maafkan aku. Air mata Bima terus mengalir. Ini sama saja dengan menipumu. Aku telah membohongimu. Aku tidak pantas dimaafkan. Bukan. Laras menggelengkan kepala. Menghapus air matanya. Ini bukan penipuan. Ia menggenggam tangan Bima. Tangan yang hangat. Aku kaget. Sangat kaget. Terguncang juga. Tapi aku tidak menganggap ini penipuan. Aku mengerti kenapa kamu tidak bisa memberitahuku. Bima menatap Laras. Dengan mata yang buram karena air mata. Sungguh? Iya. Hanya saja. Akan lebih baik jika kamu memberitahuku. Aku pasti bisa mengerti. Kamu tidak perlu menyembunyikannya sendirian dengan begitu menderita. Kamu tidak akan meninggalkanku?
Suara Bima bergetar. Terdengar permohonan di dalamnya. Laras menggenggam tangan Bima lebih erat. Aku tidak akan pergi. Aku menikah dengan Mas Bima. Bukan dengan kaki Mas Bima. Aku mencintai Mas Bima sebagai seorang pribadi. Bima menangis terseduh-seduh. Air mata yang ia tahan selama lebih dari 2 bulan tumpah ruah. Bahunya berguncang. Laras pun ikut menangis. Ia memeluk Bima erat. Di luar, hujan masih turun. Suara hujan menyelimuti tangisan mereka. Pukul 2 dini hari. Momen saat selimut itu tersingkap, semuanya berubah. Rahasia terungkap, keheningan pecah. Dan mereka berdua, akhirnya, mulai menjadi pasangan suami istri yang sesungguhnya. Sinar matahari pagi menyelinap melalui celah tirai. Hujan semalam telah reda, dan langit cerah membentang. Laras membuka matanya. Ia menoleh ke samping tempat tidur, Bima tidak ada. Namun, kali ini berbeda. Ia tidak merasa cemas. Terdengar suara dari ruang tamu. Aroma kopi yang diseduh tercium sampai ke kamar. Laras bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke ruang tamu. Bima sedang berdiri di dapur, menyeduh kopi. Penampilannya sama seperti biasa, namun sekarang Laras tahu bahwa kaki kirinya bukanlah kaki sungguhan. Sudah bangun, Bima menoleh ke arah Laras dan berkata. Suaranya terdengar hati-hati. Iya. Semalam bisa tidur? Iya, tidur nyenyak, bohong. Laras tahu. Lingkaran hitam di bawah mata Bima semakin tebal. Mungkin ia tidak tidur sama sekali. Bima meletakkan 2 cangkir kopi di meja makan. Lalu, ia perlahan duduk di kursi. Lebih hati-hati dari biasanya. Laras pun duduk di seberangnya. Untuk beberapa saat, mereka terdiam. Uap mengepul dari cangkir kopi. Di luar, terdengar kicauan burung. Laras, Bima membuka pembicaraan. Ya? Tentang semalam. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Tidak baik-baik saja. Aku telah membohongimu. Itu adalah hal yang tidak bisa dimaafkan. Suara Bima bergetar. Tangan yang memegang cangkir kopi juga sedikit gemetar. Mas Bima, Laras mengulurkan tangannya di atas meja dan menutupi tangan Bima. Aku tidak marah. Tapi aku kaget. Terguncang juga. Tapi sekarang aku mengerti kenapa kamu tidak bisa memberitahuku. Bima menatap Laras. Tatapannya penuh tanya. Sungguh? Kamu benar-benar tidak marah? Iya. Justru aku yang minta maaf. Kamu? Kenapa? Karena aku membiarkanmu menanggungnya sendirian dengan begitu berat. Seandainya aku bisa lebih mendekat, membuatmu lebih nyaman, mungkin kamu bisa memberitahuku. Suara Laras juga bergetar. Mata Bima berkaca-kaca. Laras. Terima kasih. Sungguh. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Aku kan istrimu. Keduanya duduk berpegangan tangan cukup lama. Kopi mereka mulai dingin, tetapi tidak ada yang peduli. Beberapa saat kemudian, Bima berkata pelan. Bolehkah aku bercerita? Iya. Tentang diriku. Bagaimana aku kehilangan kaki, dan bagaimana aku hidup setelahnya. Aku ingin memberitahumu. Laras mengangguk. Ceritakanlah. Aku ingin mendengarnya. Bima menyesap kopinya sekali. Lalu, ia mulai bercerita perlahan. 3 tahun yang lalu. Saat usiaku 37 tahun. Suara Bima tenang, tetapi ada getaran di dalamnya. Saat itu, aku bekerja di pusat rehabilitasi yang sama seperti sekarang, sebagai fisioterapis. Setiap hari aku membantu pasien rehabilitasi. Pasti pekerjaan yang berat, tapi memuaskan. Melihat pasien sedikit demi sedikit membaik, aku sangat senang. Bima berhenti sejenak. Ia menatap keluar jendela. Hari itu juga hari yang biasa, musim kemarau. Cuacanya sangat bagus. Langit cerah, dan angin sepoi-sepoi. Suara Bima merendah. Saat jam pulang kerja, aku keluar dari gedung. Saat hendak menyeberang di zebra cross depan gedung, aku melihat seorang pasien. Pak Suryo, salah satu pasien yang kutangani. Ya, kakek itu tiba-tiba lari ke jalan tanpa melihat lampu lalu lintas.
Beliau sedikit pikun, jadi sesaat tidak bisa berpikir jernih. Tangan Bima bergetar. Ada mobil yang datang. Dengan kecepatan tinggi. Tanpa berpikir panjang, aku berlari. Mendorong kakek itu. Kakek itu jatuh, tapi selamat. Tapi, Mas Bima? Iya. Aku tidak sempat menghindar. Mobil itu menabrak kaki kiriku. Bima memejamkan mata. Sepertinya sedang mengenang momen itu. Aku pingsan. Saat sadar, aku sudah di rumah sakit, tepat setelah keluar dari ruang operasi. Pasti sangat sakit. Sakit. Sangat sakit. Tapi yang lebih berat adalah kata-kata dokter. Suara Bima semakin pelan. Kakinya tidak bisa diselamatkan. Kami harus mengamputasi di bawah lutut. Saat mendengar itu, duniaku seakan runtuh. Laras menggenggam tangan Bima lebih erat. Awalnya aku tidak percaya bahwa kakiku tidak ada. Ada yang namanya phantom limb pain, rasa sakit di kaki yang sudah tidak ada. Setiap malam aku terbangun karena kakiku sakit, tapi saat kulihat, kakinya tidak ada. Itu sangat berat. Air mata mengalir dari mata Bima. Rehabilitasi juga berat. Belajar memakai kaki palsu, belajar berjalan lagi. Seperti bayi yang baru belajar berjalan. Jatuh lagi, berkali-kali. Tapi sekarang Mas berjalan dengan baik. Butuh waktu 1 tahun. Untuk bisa berjalan dengan benar, setiap hari aku berlatih. Bangun pagi, memakai kaki palsu, berlatih sepanjang hari, melepasnya di malam hari. Aku mengulangi proses itu selama 1 tahun. Bima menyesap kopinya lagi. Yang paling berat adalah pandangan orang-orang. Pandangan? Iya. Semua orang menatapku dengan kasihan. Kasihan ya, masih muda. Malang sekali nasibnya. Pasti berat ya. Setiap kali mendengar kata-kata itu, hatiku sakit. Aku tidak ingin menjadi orang yang dikasihani. Suara Bima terdengar getir. Jadi, aku menghindari orang. Aku tidak suka keluar rumah, tidak suka bertemu siapapun, aku hanya di rumah saja. Jadi, pacaran juga. Iya. Aku tidak pacaran. Atau lebih tepatnya, tidak mau. Kalau bertemu seseorang, suatu saat aku harus menceritakan ini, kan? Aku takut. Bagaimana reaksi orang itu? Apakah dia akan pergi? Bima menatap Laras. Lalu, aku bertemu denganmu. Laras pun menatap Bima. Saat bertemu denganmu, setelah sekian lama, aku merasa bahagia. Kamu mengerti lukaku. Karena kamu juga punya luka, kita bisa saling menghibur. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi aku tidak bisa memberitahumu tentang kakiku. Aku merasa kalau aku memberitahumu, kamu akan pergi. Jadi aku menyembunyikannya. Terus menyembunyikannya. Suara Bima bergetar. Saat kita harus menikah cepat karena ibuku sakit, aku tahu aku harus memberitahumu. Tapi aku tidak sanggup. Aku ingin berjanji di depan ibuku, dan aku ingin hidup bersamamu. Jadi, aku menikah begitu saja. Mas Bima. Setelah menikah pun, setiap hari aku cemas. Aku tahu suatu saat akan ketahuan. Jadi aku semakin hati-hati. Bangun subuh, merawatnya sendirian di malam hari, tidur memunggungimu. Berat, tapi tidak ada pilihan lain. Bima menunduk, tapi semalam, ketahuan juga. Hal yang paling kutakutkan terjadi. Keheningan menyelimuti mereka. Laras menggenggam tangan Bima erat. Mas Bima, angkat kepalamu. Bima perlahan mengangkat kepalanya. Aku tidak akan pergi. Zonggu? Iya, Zonggu. Kamu orang yang berani. Kamu kehilangan kaki karena menyelamatkan orang lain. Dan kamu bertahan melalui rehabilitasi yang berat selama 1 tahun. Kamu bangkit lagi. Betapa hebatnya itu. Suara Laras bergetar. Kamu orang yang utuh. Tidak punya 1 kaki bukan berarti tidak utuh. Keberanianmu, kehangatanmu, perhatianmu. Itulah dirimu yang sebenarnya. Itulah dirimu yang kucintai. Air mata mengalir deras dari mata Bima. Terima kasih. Sungguh, terima kasih. Mulai sekarang, jangan sembunyi-sembunyi lagi. Tidak perlu bangun subuh lagi.
tidak perlu menderita sendirian di malam hari. Aku akan membantumu. Laras. Kita ini suami istri. Kita lakukan bersama-sama. Bima bangkit dan memeluk Laras erat. Laras pun memeluk Bima. Keduanya berpelukan cukup lama. Dari luar jendela, sinar matahari yang hangat masuk, terdengar kicauan burung. Hujan semalam telah benar-benar reda, dan dunia terasa cerah dan bersih. Pagi yang sunyi diisi dengan pengakuan, dan tembok di antara mereka berdua telah runtuh. Sekarang, mereka bisa menjadi pasangan suami istri yang sesungguhnya. Bima menyeduh kopi lagi. Membuang kopi yang sudah dingin dan membuat yang baru. Laras diam-diam memperhatikan gerakan Bima. Sekarang ia tahu. Gerakan kaki kirinya sedikit berbeda. Sedikit lebih hati-hati, sedikit lebih waspada dari kaki kanannya. Namun, itu adalah gerakan yang sudah terbiasa. Hasil latihan selama 3 tahun. Bima kembali dengan kopi baru dan duduk. Laras? Ya, aku ingin menceritakan lebih banyak tentang hari itu. Boleh? Tentu saja. Ceritakanlah. Bima menyesap kopinya sekali dan mulai bercerita perlahan. Kalau dipikir-pikir, sebelum kejadian itu, aku adalah orang yang sangat biasa. Suara Bima tenang, tetapi ada nada kerinduan di dalamnya. Setiap pagi jam 6 aku bangun dan jogging. 5 kilometer. Aku suka lari. Sensasi membelah angin, sensasi berkeringat, aku suka itu. Laras mendengarkan dengan tenang. Di akhir pekan, aku juga sering mendaki gunung. Bersama teman-teman. Gunung Gede, Pangrango, Salak. Aku sudah mendaki gunung-gunung di sekitar sini. Pemandangan dari puncak sangat indah. Bima berhenti sejenak dan menatap keluar jendela. Saat itu, aku menganggapnya biasa saja. Berjalan dengan 2 kaki, berlari, menaiki tangga, semuanya biasa. Aku tidak pernah bersyukur. Semua orang begitu. Iya, semua orang begitu. Sampai mereka kehilangannya. Suara Bima merendah. Hari itu juga hari yang sangat biasa. Musim kemarau. Sekitar pertengahan Oktober, mungkin. Cuacanya sangat bagus. Langit cerah, dan daun-daun mulai berubah warna. Bima memejamkan mata. Sepertinya sedang mengenang hari itu. Pagi harinya, aku membantu pasien fisioterapi. Pak Suryo juga datang hari itu. Beliau sedang dalam masa pemulihan setelah stroke. Aku membantunya latihan berjalan. Kondisi kakek itu sudah membaik, ya? Iya, sudah sangat membaik. Awalnya beliau pakai kursi roda, tapi hari itu beliau sudah bisa berjalan hanya dengan tongkat. Aku sangat senang. Usahaku membuahkan hasil. Bima tersenyum. Namun, senyum yang sedih. Saat makan siang, aku makan bersama rekan-rekan. Di warung makan dekat pusat rehabilitasi. Aku makan soto ayam, seingatku. Enak sekali. Kami bercanda, tertawa, makan siang yang sangat biasa. Tangan Bima menggenggam cangkir kopi erat. Sore harinya, aku juga menangani pasien. Dan sekitar jam 5 sore, jam pulang kerja. Aku membereskan barang dan keluar dari gedung. Suara Bima mulai bergetar. Di depan gedung ada zebra cross. Zebra cross dengan lampu lalu lintas. Setiap hari aku menyeberang di situ. Hari itu pun sama, aku sedang menunggu lampu hijau. Laras menggenggam tangan Bima. Saat itu, aku melihat Pak Suryo. Beliau keluar dari gedung, bersama pengasuhnya. Kakek itu melihatku dan melambaikan tangan. Aku pun membalas lambaian tangannya. Bima menarik napas sejenak dan melanjutkan. Tapi tiba-tiba, kakek itu melepaskan tangan pengasuhnya dan lari ke jalan. Tanpa melihat lampu. Karena pikun, beliau sesaat tidak bisa berpikir jernih. Oh, tidak. Ada mobil yang datang. Sedan biru. Cepat sekali. Sungguh, cepat sekali. Suara Bima semakin bergetar. Tanpa pikir panjang, aku berlari. Badanku bergerak sendiri. Aku lari ke zebra cross dan mendorong kakek itu. Kakek itu jatuh ke samping. Keluar jalan. Air mata mengalir dari mata Bima, dan aku tidak sempat menghindar. Mobil itu menabrak kaki kiriku. Mas Bima. Brak?
Suara yang sangat keras. Dan aku terlempar. Ke udara. Berapa meter aku terlempar, ya? Lalu aku jatuh ke tanah. Di atas aspal. Bima memejamkan mata. Sakit. Sangat sakit. Kakiku. Kaki kiriku terasa seperti terbakar. Aku berteriak, sepertinya. Aku mendengar orang-orang berteriak. Ada yang menelepon ambulans. Laras menangis sambil menggenggam tangan Bima erat. Dan aku melihat kakiku. Kaki kiriku. Suara Bima tercekat. Posisinya aneh. Arahnya aneh. Banyak darah. Sungguh. Banyak sekali. Dan aku melihat tulang. Tulang yang patah menembus kulit. Mas Bima. Kalau tidak kuat, tidak perlu dilanjutkan. Tidak apa-apa. Aku ingin menceritakannya. Aku ingin menceritakan semuanya padamu. Bima menghapus air matanya. Ambulans datang. Entah berapa lama. 10 menit. 20 menit. Aku tidak punya ganggup waktu. Petugas medis mengangkatku ke tandu. Sakit. Setiap kali digerakkan, kakiku sangat sakit. Bima minum kopinya dengan tangan gemetar. Selama di perjalanan ke rumah sakit, kesadaranku mulai kabur. Bangun, tidur, berulang kali. Petugas medis terus mengajakku bicara. Sadar, Pak. Tahan sedikit lagi. Tapi kesadaranku semakin kabur. Pasti berat sekali. Saat sampai di rumah sakit, aku hampir tidak sadar. Aku dibawa ke UGD, dan dokter-dokter mengelilingiku. Aku merasakan ada yang memotong pakaianku. Aku disuntik. Lalu aku tertidur. Bima menghela napas panjang. Saat bangun, operasi sudah selesai. Aku di ruang pemulihan. Badanku terasa sangat berat. Karena bius. Membuka mata pun sulit. Keluarga datang? Iya. Ibuku ada di sampingku. Beliau memegang tanganku dan menangis. Tidak apa-apa nak, tidak apa-apa. Beliau terus berkata begitu. Suara Bima semakin bergetar. Aku mencoba menggerakkan kakiku. Kaki kiriku. Tapi tidak bergerak. Atau lebih tepatnya, tidak terasa. Aku mencoba menyingkap selimut, tapi ibuku melarang. Saat itu kamu sudah tahu? Tidak, saat itu aku belum tahu, kupikir hanya karena diperban. Aku tertidur lagi. Bima berhenti sejenak. Sepertinya sulit untuk melanjutkan. Keesokan paginya, dokter datang. Ibuku juga ada di sana. Dokter duduk di kursi dan berkata dengan wajah serius. Bima memejamkan mata. Pak, sulit untuk mengatakannya, tapi kakinya tidak bisa diselamatkan. Pembuluh darah dan sarafnya terlalu rusak. Risiko infeksi juga tinggi. Kami tidak punya pilihan selain mengamputasi di bawah lutut. Keheningan menyelimuti mereka. Saat mendengar itu, aku tidak percaya. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Diamputasi? Kakiku tidak ada? Suara Bima parau. Aku menyingkap selimut. Ibuku melarang, tapi aku tetap menyingkapnya. Dan aku melihatnya. Kaki kiriku. Berakhir di bawah lutut. Terbalut perban putih erat-erat. Hanya itu. Laras menangis sambil memeluk Bima. Aku berteriak, sepertinya. Menangis juga. Aku tidak ingat persis. Yang jelas, duniaku runtuh. Aku pikir hidupku sudah berakhir. Bima pun memeluk Laras dan menangis. Setelah itu, aku sebulan di rumah sakit. Menunggu lukanya sembuh. Setiap malam aku menderita phantom limb pain. Kaki yang tidak ada terasa sakit. Aku ingin menggerakkan jari kaki, tapi tidak bisa. Aku ingin menggaruk kaki, tapi tidak ada kaki untuk digaruk. Rasanya seperti mau gila. Pasti berat sekali. Setelah pulang dari rumah sakit, aku harus pakai kursi roda. Untuk memakai kaki palsu, lukanya harus benar-benar sembuh. 3 bulan aku hidup dengan kursi roda. Ke kamar mandi, semuanya sulit. Bima menghapus air matanya. Ibuku banyak membantu. Setiap hari menyiapkan makanan, membantu mandi. Ibu pasti juga berat, tapi beliau tidak menunjukkannya. Justru beliau menyemangatiku. Kamu bisa bangkit lagi, tidak apa-apa. Ibumu orang yang baik. Iya, aku sangat berterima kasih. Tanpa ibu, aku tidak akan sanggup.
Bima mengangkat kepalanya dan menatap Laras. 3 bulan kemudian, aku memakai kaki palsu. Awalnya aneh sekali. Berat, tidak nyaman, sakit. Berjalan pun sulit. Beberapa langkah, jatuh. Jatuh lagi. Berkali-kali. Tapi sekarang Mas berjalan dengan baik. Butuh waktu 1 tahun. Untuk bisa berjalan dengan benar. Setiap hari aku berlatih. Pergi ke rumah sakit rehabilitasi, fisioterapi, latihan berjalan. Sungguh, berat sekali. Seringkali aku ingin menyerah. Bima menggenggam tangan Laras erat, tapi aku tidak menyerah. Karena Pak Suryo datang menjengukku. Setelah beliau keluar dari rumah sakit, beliau datang sambil menangis. Karena menyelamatkan nyawa saya, Bapak jadi begini. Kakek itu selamat, ya? Iya. Untungnya selamat. Karena aku mendorongnya. Melihat kakek itu datang, aku berpikir. Apa yang kulakukan itu berarti? Aku tidak menyesal. Bima tersenyum. Jadi, aku bangkit lagi. Aku menjalani rehabilitasi dengan giat, belajar berjalan lagi. 1 tahun kemudian, aku bisa bekerja lagi. Kembali ke pusat rehabilitasi. Kali ini, bukan sebagai pasien, tapi sebagai terapis. Mas Bima hebat. Tidak. Aku hanya ingin hidup. Aku tidak ingin menyerah. Keduanya berpelukan cukup lama. Waktu sebelum kejadian itu, waktu yang hilang. Namun, Bima telah bangkit kembali. Dan sekarang, ia bersama Laras. Sore itu, cuaca mulai mendung. Laras menatap keluar jendela dan berkata, sepertinya akan hujan. Iya, sepertinya begitu. Suara Bima sedikit menegang. Laras menyadarinya. Mas Bima, apa Mas merasa tidak nyaman saat hari hujan? Bima ragu sejenak, lalu mengangguk. Iya, sedikit. Kalau hujan, aku jadi teringat hari itu. Hari kecelakaan. Apa hari itu juga hujan? Tidak. Hari itu cerah. Tapi kalau mendengar suara hujan, entah kenapa aku jadi cemas. Rasanya seperti mendengar kembali suara-suara hari itu. Laras menggenggam tangan Bima. Tidak apa-apa. Aku ada di sampingmu. Bima tersenyum. Namun, di matanya masih ada kecemasan. Sekitar jam 3 sore, hujan mulai turun. Awalnya gerimis, rintik-rintik kecil yang mengetuk jendela. Bima sedang duduk di sofa membaca buku. Namun, terlihat ia tidak bisa berkonsentrasi. Ia terus menatap keluar jendela, tidak membalik halaman bukunya. Laras menyiapkan teh di dapur. Ia pikir teh hangat bisa membuat Bima sedikit lebih tenang. Mas Bima, mau teh? Iya, terima kasih. Saat Laras hendak membawa teh ke ruang tamu, terdengar suara keras. Gedebuk. Dari ruang tamu. Mas Bima. Laras bergegas ke ruang tamu. Cangkir teh ia letakkan begitu saja di wastafel dapur. Bima tergeletak di lantai. Jatuh di lantai ruang tamu, di samping sofa. Mas Bima. Laras berlari dan berlutut di samping Bima. Tidak apa-apa. Terluka? Bima menggertakkan giginya. Wajahnya pucat, dan keringat dingin membasahi dahinya. Tidak apa-apa. Aku tidak sengaja. Suara Bima bergetar. Jelas sekali ia kesakitan. Di mana yang sakit? Bagian mana? Kaki kiri. Laras melihat kaki kiri Bima. Dari luar celana tidak terlihat ada yang aneh, tetapi Bima memegangi bagian bawah lututnya. Kaki palsunya bergeser. Apa? Tadi aku mau berdiri, tapi kehilangan keseimbangan. Bima mencoba bangkit perlahan, namun, ia kembali terduduk. Terdengar suara erangan. Mas Bima, jangan dipaksa. Aku bantu. Tidak apa-apa, aku bisa sendiri. Bima mencoba bangkit lagi dengan bertumpu pada tangannya di lantai. Namun, saat ia memberi beban pada kaki kirinya, ia kembali kehilangan keseimbangan. Laras segera menahannya. Mas Bima, kumohon. Aku akan bantu. Bima menatap Laras. Matanya penuh frustrasi. Laras. Maafkan aku. Kenapa minta maaf? Karena menunjukkan sisi yang lemah ini. Bahkan tidak bisa berdiri.
Suara Bima parau. Ini bukan lemah, siapapun bisa jatuh. Aku akan bantu. Kita berdiri bersama. Laras meletakkan lengan Bima di bahunya, dan perlahan, ia berdiri. 1, 2, 3. Keduanya berdiri bersama. Bima bertumpu pada kaki kanannya, dan Laras menopangnya. Bisa sampai ke sofa? Iya. Peleng-peleng. Mereka bergerak perlahan, langkah demi langkah. Bima bersandar pada Laras sampai ke sofa, lalu duduk dengan hati-hati. Bima bernapas dalam-dalam. Keringat mengalir di wajahnya. Aku ambilkan minum. Laras pergi ke dapur dan mengambil segelas air. Bima meminumnya. Terima kasih. Tidak apa-apa. Sekarang bagaimana? Iya, tidak apa-apa. Istirahat sebentar pasti baik-baik saja. Laras duduk di samping Bima. Kaki palsunya tidak perlu diperiksa. Bima ragu sejenak, lalu mengangguk. Iya. Sepertinya harus. Aku bantu? Bima menatap Laras. Tatapannya goyah. Apa? Kamu tidak apa-apa? Kenapa aku harus tidak apa-apa? Aku kan istrimu. Mata Bima berkaca-kaca. Terima kasih. Sungguh. Terima kasih. Bima perlahan menggulung celananya. Sampai di atas lutut. Terlihat perban putih, dan di bawahnya, kaki palsu. Untuk pertama kalinya, Laras melihat kaki palsu itu dari dekat. Kaki dari plastik berwarna kulit, sendi logam, dan perban yang melilit di bawah lutut. Bagian ini sedikit bergeser. Bima menunjuk bagian tepat di bawah lutut. Seharusnya pas begini, tapi saat jatuh tadi jadi miring. Harus bagaimana? Harus dilepas dulu. Melepas kaki palsunya, lalu memasangnya lagi dengan benar. Sekarang, di sini? Iya. Sepertinya begitu. Rasanya sulit untuk berjalan ke kamar. Laras mengangguk. Beritahu aku. Aku akan bantu. Bima menjelaskan perlahan. Bagaimana cara melepas perban, bagaimana cara melepas kaki palsu. Laras dengan hati-hati mulai melepas perban. Selapis demi selapis, perlahan. Tangannya bergetar, tetapi ia berusaha sehati-hati mungkin. Setelah perban terlepas, terlihatlah penampakan di baliknya. Kaki Bima yang berakhir di bawah lutut. Lukanya sudah sembuh, tetapi kulitnya sedikit kemerahan. Bagian ini sepertinya sedikit lecet, kata Bima. Sakit? Sedikit. Tidak apa-apa. Sering terjadi. Laras dengan hati-hati melihat bagian itu. Sepertinya memang sedikit lecet. Tidak perlu diobati? Iya. Di kamar ada obat antiseptik. Bisa tolong ambilkan? Tentu saja. Laras pergi ke kamar Bima. Ia membuka laci meja kerja, di sana ada antiseptik, perban, dan salep yang tertata rapi. Ia membawa semuanya kembali ke ruang tamu. Sebanyak ini yang Mas pakai setiap hari? Iya. Setiap malam aku merawatnya. Kalau tidak, kulitnya bisa rusak. Laras menuangkan antiseptik ke kapas, dan dengan hati-hati mengoleskannya ke bagian yang lecet. Kalau sakit, bilang ya. Tidak apa-apa. Sudah terbiasa. Setelah mengobati, ia mengoleskan salep dan membalutnya kembali dengan perban baru. Perlahan dan hati-hati, sesuai arahan Bima. Sekarang, harus memasang kaki palsunya lagi. Aku akan bantu. Bima mengangkat kaki palsunya. Terlihat lebih berat dari yang dibayangkan. Begini caranya. Bima perlahan memakai kaki palsunya. Laras berada di sampingnya, mengamati dan membantu jika diperlukan. Butuh waktu sekitar 10 menit untuk memasangnya dengan benar. Sudah selesai. Bima perlahan berdiri. Berjalan beberapa langkah, lalu mengangguk. Sekarang sudah tidak apa-apa. Terima kasih, Laras. Sama-sama. Mulai sekarang, setiap hari aku akan bantu. Laras. Mas Bima, jangan menanggungnya sendirian. Kita lakukan bersama-sama. Bima memeluk Laras erat. Di luar, hujan masih turun. Suara hujan mengetuk jendela. Namun, sekarang Bima tidak sendirian. Laras ada di sisinya. Mas Bima? Ya? Hujan pun tidak apa-apa, aku ada di sampingmu. Bima menangis di pelukan Laras. Air mata kelegaan.
Terima kasih. Karena aku bisa memberitahumu. Karena aku tidak sendirian lagi. Sungguh. Terima kasih. Aku juga berterima kasih karena bisa membantumu. Keduanya berpelukan cukup lama. Hujan terus turun, tetapi tidak lagi menakutkan. Karena sekarang, mereka bersama. Beberapa minggu berlalu, rutinitas mereka berubah. Pagi hari, Laras bangun lebih dulu. Sekitar 10 menit lebih awal dari Bima. Lalu, ia membangunkan Bima dengan lembut. Mas Bima, bangun. Sudah pagi? Iya. Pelan-pelan bangunnya. Bima perlahan membuka matanya. Laras tersenyum menatapnya. Kita siap-siap bersama. Iya. Keduanya memulai rutinitas pagi Bima di kamar tidur bersama. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Bima duduk di tempat tidur dan menggulung celana piyamanya. Laras duduk di sampingnya, menyiapkan perban dan kaki palsu. Semalam tidak terasa tidak nyaman? Tidak, baik-baik saja. Laras dengan hati-hati memeriksa kaki kiri Bima. Mengecek kondisi kulitnya, apakah ada yang kemerahan atau luka. Kelihatannya bagus. Salep kemarin sepertinya manjur. Itu berkat kamu. Laras mengambil perban bersih. Dan perlahan, ia mulai membalutnya sesuai cara yang diajarkan Bima. Awalnya ia canggung. Kadang terlalu kencang, kadang terlalu longgar. Namun, setelah beberapa minggu, ia menjadi terbiasa. Sekarang, ia bisa membalutnya sebaik Bima. Segini cukup? Sempurna. Setelah selesai membalut, mereka memasang kaki palsu. Bima mengangkatnya, dan Laras menopangnya sambil memasangnya perlahan. 1, 2, 3, klik. Kaki palsu terpasang di tempatnya. Bima perlahan berdiri dan berjalan beberapa langkah, mengecek keseimbangan dan apakah ada yang tidak nyaman. Bagus. Hari ini juga berhasil. Syukurlah. Keduanya sarapan bersama. Nasi, sup, dan lauk pauk yang disiapkan Laras tersaji di meja makan. Enak. Syukurlah. Aku sedang latihan memasak belakangan ini. Sudah sangat jago. Bima tersenyum sambil makan. Ia tidak lagi terburu-buru berangkat seperti dulu. Ia sarapan perlahan bersama Laras dan mengobrol. Hari ini di pusat rehabilitasi, ada apa? Pagi ini ada sesi terapi Pak Suryo. Sorenya ada konsultasi dengan pasien baru. Pak Suryo. Yang Mas Bima selamatkan itu, kan? Bukan. Yang aku selamatkan. Bima tersenyum. Beliau sudah banyak kemajuan. Sekarang sudah bisa berjalan sedikit tanpa tongkat. Syukurlah. Iya. Kalau melihat beliau, aku merasa bangga. Merasa apa yang kulakukan itu berarti. Laras menggenggam tangan Bima. Mas Bima orang yang sangat hebat. Bima tersenyum malu. Setelah sarapan, Bima bersiap-siap berangkat kerja. Laras mengantarnya sampai ke depan pintu. Hati-hati di jalan. Iya. Kamu juga, semoga harimu menyenangkan. Setelah Bima pergi, Laras memulai pekerjaan rumah, mencuci piring, mencuci pakaian, membersihkan rumah. Dulu, setiap kali melihat kaos kaki panjang Bima, ia merasa cemas. Namun, sekarang berbeda. Itu hanyalah pakaian suaminya. Sambil menjemur pakaian, Laras berpikir tentang malam itu beberapa minggu yang lalu. Momen saat ia menyingkap selimut. Saat itu adalah sebuah guncangan, ia tidak percaya. Namun, sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Kaki Bima hanyalah bagian dari dirinya. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang aneh. Sore harinya, Laras menelepon temannya, Rina. Halo, Laras. Rina, apa kabar? Baik. Kamu? Bagaimana? Baik, sangat baik. Suara Laras terdengar ceria. Rina menyadarinya. Suaramu beda sekali. Ada apa? Laras ragu sejenak, lalu berkata. Rina, aku sudah tahu rahasia suamiku. Apa? Rahasia apa? Suamiku. Kakinya. Satu kakinya hilang. Karena kecelakaan 3 tahun yang lalu. Keheningan di telepon. Apa? Kakinya? Iya. Dia pakai kaki palsu.
Dan dia menyembunyikan itu. Astaga. Jadi itu sebabnya dia bersikap aneh. Iya. Dia takut ketahuan olehku. Kamu tidak apa-apa? Pasti kaget sekali. Awalnya kaget. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Bukan. Bukan hanya tidak apa-apa, tapi justru lebih baik. Lebih baik? Iya. Sekarang suamiku sudah membuka hatinya padaku. Tidak ada rahasia lagi. Aku sangat senang. Rina menghela napas. Wah, kamu hebat sekali. Kalau aku, tidak tahu akan bereaksi bagaimana. Awalnya aku juga tidak tahu. Tapi melihat suamiku, aku bisa merasakan betapa beratnya bebannya. Menyembunyikannya sendirian seperti itu. Tapi bukankah seharusnya dia memberitahumu sebelum menikah? Itu benar. Tapi aku bisa mengerti. Pasti sulit untuk mengatakannya. Aku juga sulit menceritakan lukaku pada orang yang baru dikenal, kan? Rina berpikir sejenak, lalu berkata, iya, kamu benar juga. Tapi sekarang kamu benar-benar tidak apa-apa? Iya. Sungguh tidak apa-apa. Justru kami jadi lebih dekat. Karena sekarang tidak ada yang disembunyikan lagi. Syukurlah. Dari suaramu, kamu terdengar sangat bahagia. Iya. Aku bahagia. Rina, terima kasih ya. Sudah mengkhawatirkanku selama ini. Apaan sih? Namanya juga teman. Kapanpun butuh, telepon saja. Iya. Kamu juga baik-baik saja, ya. Setelah menutup telepon, Laras menatap keluar jendela, langit cerah. Sinar matahari musim kemarau yang hangat menyinari. Sore harinya, Bima pulang, aku pulang. Selamat datang. Hari ini bagaimana? Baik. Pak Suryo hari ini pertama kalinya bisa berjalan 20 meter sendirian. Wah, benarkah? Hebat sekali. Iya, aku juga kaget. Keduanya makan malam bersama. Sayur sop dan nasi buatan Laras. Enak. Syukurlah. Setelah makan malam, mereka mencuci piring bersama. Bima mencuci, Laras mengelap. Mas Bima? Ya? Aku mau bilang sesuatu. Bima berhenti mencuci dan menatap Laras. Apa? Aku sangat bahagia menikah denganmu. Mata Bima berkaca-kaca. Aku juga. Bertemu denganmu membuatku sangat bahagia. Awalnya aku cemas. Karena sepertinya Mas menyembunyikan sesuatu. Tapi sekarang aku sudah tahu semuanya. Jadi justru lebih nyaman. Maafkan aku karena menyembunyikannya. Sudah, jangan minta maaf lagi. Semuanya sudah berlalu. Laras memeluk Bima. Sekarang kita lihat ke depan saja. Masa lalu biarlah berlalu. Yang penting adalah sekarang. Iya. Terima kasih, Laras. Malam harinya, keduanya masuk ke kamar tidur. Bima duduk di tempat tidur dan mulai melepas kaki palsunya. Laras duduk di sampingnya, membantu. Melepas perban, melepas kaki palsu, membersihkan kakinya, mengoleskan salep, dan membalutnya kembali dengan perban bersih. Sekarang, ini adalah rutinitas yang biasa. Sudah selesai. Terima kasih. Keduanya berbaring berdampingan di tempat tidur. Namun, kali ini berbeda. Bima tidak memunggunginya. Ia berbaring menghadap Laras. Dan ia menggenggam tangan Laras. Laras? Ya? Sekarang. Benar-benar tidak apa-apa, kan? Tentu saja. Diucapkan 100 kali pun tidak akan cukup. Aku mencintaimu. Bima tersenyum. Senyum yang tulus. Aku juga mencintaimu. Sangat. Keduanya saling menatap dan tertidur. Beberapa minggu berlalu, di kamar tidur yang sama. Namun, sekarang semuanya berbeda. Tidak ada lagi rahasia, keheningan, atau jarak. Mereka telah menjadi pasangan suami istri yang sesungguhnya. Beberapa bulan berlalu, musim berganti. Laras menatap keluar jendela dan berkata, cuacanya bagus sekali. Katanya bunga flamboyan sudah mekar. Oh ya? Mau lihat? Tanya Bima sambil tersenyum. Benarkah, kita mau jalan-jalan? Iya. Sekarang aku tidak apa-apa. Aku ingin berjalan bersamamu. Laras tersenyum cerah. Ini adalah pertama kalinya mereka keluar rumah bersama setelah menikah,
keduanya pergi ke taman kota terdekat. Sekitar jam 2 siang. Angin sepoi-sepoi yang hangat bertiup. Di pintu masuk taman, pohon-pohon flamboyan berjejer. Bunga-bunga merahnya mekar dengan indah. Setiap kali angin bertiup, kelopak bunganya berguguran. Wah, indah sekali, kata Laras takyub. Iya. Bunga flamboyan tahun ini sepertinya sangat indah. Bima pun tersenyum. Keduanya mulai berjalan perlahan. Langkah Bima hati-hati, tetapi stabil. Setelah beberapa bulan berlatih, kondisinya sudah jauh lebih baik. Laras menggandeng lengan Bima. Boleh kupinjam lenganmu? Tentu. Keduanya berjalan bergandengan tangan. Di jalan yang dipenuhi kelopak bunga yang berguguran. Taman itu ramai. Keluarga, pasangan, teman-teman, semua menikmati suasana. Beberapa orang menatap Bima. Mereka menyadari cara berjalannya sedikit berbeda. Laras merasakan tatapan itu. Namun, ia tidak peduli. Ia menggandeng lengan Bima lebih erat. Tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa. Bima pun tersenyum. Dulu, ia pasti akan merasa tidak nyaman, tetapi sekarang tidak lagi, karena Laras ada di sisinya. Di sana ada bangku. Mau duduk sebentar? Polly. Keduanya duduk di bangku. Di depan mereka ada kolam kecil, dengan bebek-bebek yang berenang. Tempat ini bagus sekali. Iya. Aku tidak tahu ada tempat seindah ini di sini, kata Bima. Kita sering-sering ke sini, ya? Iya. Setiap kali cuaca bagus, kita ke sini. Laras menggenggam tangan Bima. Mas Bima? Ya? Aku bahagia. Sangat bahagia. Bima menatap Laras. Tatapannya hangat, aku juga. Bertemu denganmu, hidupku berubah. Aku juga. Berkatmu, aku bisa mencintai lagi. Keduanya duduk di bangku cukup lama. Diam-diam memandangi pemandangan. Setiap kali angin bertiup, kelopak bunga flamboyan berguguran. Seolah-olah salju turun. Beberapa saat kemudian, Bima mengeluarkan sepucuk surat dari tasnya. Laras, ini untukmu. Apa ini? Surat. Aku yang menulisnya. Laras menerima surat itu. Amplop putih. Boleh ku baca sekarang? Iya. Bacalah. Laras membuka amplop dan mengeluarkan suratnya. Tertulis dengan tulisan tangan Bima yang rapi. Laras mulai membacanya perlahan. Untuk Laras yang tercinta, saat aku menulis surat ini, kamu sedang tertidur di kamar sebelah. Aku bisa mendengar napasmu yang teratur. Mendengar suara itu membuat hatiku tenang. Aku ingat hari pertama kita bertemu. Di sebuah kafe. Saat melihatmu masuk, jantungku berdebar kencang. Anehnya, meskipun baru pertama kali bertemu, rasanya tidak asing. Saat mengobrol denganmu, setelah sekian lama, aku merasa nyaman. Kamu punya luka, aku juga punya luka. Kita bisa saling memahami rasa sakit masing-masing. Tapi aku tidak bisa menceritakan rahasiaku. Tentang kakiku. Aku tahu aku harus memberitahumu. Tapi aku takut. Takut kamu akan pergi. Saat menikah pun aku menyembunyikannya. Aku benar-benar pengecut. Aku telah membohongimu. Itu adalah hal yang tidak bisa dimaafkan. Malam itu, saat kamu menyingkap selimut, aku merasa duniaku runtuh. Aku pikir, inilah akhirnya. Kamu akan pergi. Tapi kamu tidak pergi. Justru kamu memelukku, mengatakan tidak apa-apa, mengatakan cinta. Saat itu, aku tahu. Apa itu cinta sejati? Cinta sejati bukan hanya melihat sisi yang sempurna, tapi juga menerima sisi yang kurang, luka, dan kelemahan. Dan mengatasinya bersama-sama. Kamu menunjukkan cinta seperti itu padaku. Setiap pagi kamu merawat kakiku, membalut perbannya, dan membantuku berdiri bersama. Saat aku jatuh, kamu membangunkanku, dan saat aku lelah, kamu ada di sisiku. Berkatmu, aku bisa hidup lagi. Bukan, aku belajar cara hidup yang sesungguhnya. Selama 3 tahun setelah kehilangan kaki, aku hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Aku hanya bertahan, menjaga jarak dari dunia, menghindari orang, dan bersembunyi sendirian. Tapi setelah bertemu denganmu,
dan berkat hari-hari saat kamu ada di sisiku, aku bisa berdiri lagi sebagai manusia, dengan percaya diri. Sekarang aku tidak takut lagi. Pandangan orang, ataupun penampilanku. Karena ada kamu. Kamu bilang padaku bahwa aku adalah orang yang utuh. Tidak punya satu kaki bukan berarti tidak utuh. Kata-katamu itu menyelamatkanku. Laras, terima kasih, karena ada di sisiku, karena mencintaiku apa adanya, karena berjalan bersamaku. Aku ingin berjalan bersamamu selamanya. Perlahan, dengan kecepatan kita sendiri. Hari hujan, hari bersalju, hari berangin, selama bersamamu, aku tidak apa-apa. Aku mencintaimu. Sangat. Bima. Setelah selesai membaca surat itu, Laras menangis. Mas Bima, terima kasih. Sungguh, terima kasih. Bima pun menangis. Laras memeluk Bima erat. Justru aku yang berterima kasih. Karena bertemu denganmu. Keduanya berpelukan cukup lama. Di hari musim semi yang dipenuhi kelopak bunga yang berguguran. Beberapa saat kemudian, Laras berkata, Mas Bima, masih kuat berjalan? Iya, tidak apa-apa. Keduanya bangkit dan mulai berjalan lagi. Perlahan menyusuri jalan setapak di taman. Langkah Bima tidak sempurna. Kadang sedikit goyah. Tapi tidak apa-apa. Karena Laras menopang lengannya. Orang-orang yang lewat melihat mereka. Pasangan suami istri yang berjalan bergandengan tangan. Mereka juga melihat sang suami berjalan sedikit pincang. Namun, wajah keduanya penuh dengan senyuman. Mas Bima, di sana ada penjual es krim. Mau beli? Boleh. Keduanya membeli es krim dan duduk di bangku sambil memakannya. Es krim stroberi. Enak. Iya. Laras menatap Bima. Mas Bima, bagaimana pekerjaan di pusat rehabilitasi belakangan ini? Baik. Ada pasien baru? Beliau baru pertama kali memakai kaki palsu? Aku banyak membantunya. Bantuanmu pasti sangat berarti baginya. Sepertinya begitu. Kalau aku menceritakan pengalamanku, beliau merasa sangat terhubung. Bima tersenyum. Aneh ya. Lukaku bisa membantu orang lain. Dulu aku hanya menyembunyikannya, tapi sekarang aku bisa membagikannya. Mas Bima hebat. Keduanya selesai makan es krim dan mulai berjalan lagi. Matahari mulai condong ke barat. Sekitar jam 4 sore. Sinar matahari yang hangat menyinari keduanya. Mas Bima? Ya, hari ini aku sangat bahagia. Bisa berjalan bersamamu seperti ini. Aku juga. Berjalan sambil menggenggam tanganmu, rasanya sangat menyenangkan. Keduanya tersenyum sambil berjalan. Mereka mengelilingi taman dan kembali ke pintu masuk. Jalan pulang ke rumah. Mas Bima, tidak lelah? Sedikit. Tapi tidak apa-apa. Lelah yang menyenangkan. Kita istirahat di rumah. Iya. Dalam perjalanan pulang, Bima berkata, Laras? Ya? Sekarang. Kita berdua adalah orang yang utuh. Laras menggenggam tangan Bima erat. Iya. Kita berdua utuh. Angin musim semi mengikuti langkah mereka. Kelopak bunga flamboyan terbawa angin, terbang bersama mereka. Luka seseorang, jika disembunyikan akan menjadi memar, tetapi jika ditunjukkan akan menjadi bunga. Bima menyembunyikan lukanya selama 3 tahun. Luka itu menjadi memar yang menyakitinya. Namun, setelah menunjukkannya pada Laras dan menyembuhkannya bersama, luka itu menjadi bunga. Sekarang, bunga itu juga memberikan harapan bagi orang lain. Keduanya berjalan pulang sambil berpegangan tangan. Perlahan. Bersama-sama. Dan mereka akan terus berjalan seperti itu. Di jalan panjang yang bernama kehidupan. Terkadang, kita semua menyembunyikan luka. Takut untuk menunjukkannya pada orang lain. Namun, cinta sejati adalah cinta yang merangkul luka itu bersama-sama. Jika Anda menyukai cerita hari ini, mohon dukung kami. Perhatian kecil dari Anda menjadi kekuatan bagi kami untuk menciptakan cerita yang lebih baik. Sampai jumpa di cerita mengharukan berikutnya. Semoga hari Anda menyenangkan.